Bapak Ibu dikasih Tuhan. Shalom. Puji Tuhan. Berapapun kita ada di tempat ini, kita dengan kerinduan hati kita yakin dan percaya bahwa Tuhan hadir di tempat ini. Amin. Mari Bapak Ibu, saya mau mengajak Bapak Ibu, kita mau menyiapkan hati kita menyiapkan pikiran kita. Kita boleh ada sampai saat ini, semua karena kasih Tuhan, semua karena cinta Dia yang rela mati untuk menyelamatkan hidup kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ya Tuhan, inilah kerinduan kami kepada Tuhan. Kami mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Yesus. Inilah kami Tuhan. Pakailah kerinduan kami Yesus. Mari kita naikkan kita menaikkan pujian yang mengatakan pujilah aku Tuhan. Cobalah aku Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Hosana
bersyukur Tuhan. Kami boleh ada Tuhan saat ini. Semua kasih karunia-Mu Tuhan, karena anugerah-Mu Tuhan, kami boleh ada saat ini Tuhan. Dan inilah Tuhan kerinduan kami Tuhan. Kami mau memuji dan memuliakan-Mu lebih dalam lagi Tuhan. Dan terlebih kami juga ingin mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan, Kau melawat setiap kami Tuhan. Kami rindu mujizat-Mu Tuhan terjadi pada setiap kami Tuhan. Kesembuhan boleh terjadi Tuhan dalam setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau sebentar Tuhan. Kami mau mulai ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Engkau yang beracara Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau hadir Tuhan di tempat ini. Dan Engkau melawat setiap kami yang ada di tempat ini maupun kami yang ada di rumah Tuhan, yang mengikuti ibadah melalui online Tuhan. Biarlah Tuhan Kau yang melawat setiap kami. Kau melawat dari setiap pujian-pujian kami yang kami naikkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami siap Tuhan untuk memuji nama-Mu lebih dalam lagi Tuhan. Dan kami boleh bersuka cita karena nama-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan yang siap untuk memuji nama Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Mari kita Bapak Ibu, kita mau datang ke baiknya dengan hati bersyukur. Dan sebab Tuhan Dia baik, kita harus bersyukur kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya Tuhan. Terima kasih. Dengan kebaiknya, dengan hati bersyukur.
anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Engkau sangat baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya.
hari ini. Amin. Sukacita surga turun di atas gereja ini. Kita boleh bersukacita lebih terawal. Dan tiba saatnya Bapak Ibu kita akan memberikan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan. Sebelum kita memberikan persembahan kita boleh berdoa terlebih dahulu. Bapa yang dalam surga, kami sudah mengucap syukur Tuhan untuk pagi Tuhan berikan kepada kami semua Tuhan. Hingga kami Tuhan mulai di tempat ini untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Dan juga saatnya Tuhan kami mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Dan kami mau mengembalikan semua yang Tuhan berikan kepada kami Tuhan. Biarlah Tuhan kami memberkati tangan-tangan yang memberi maupun yang belum bisa memberi Tuhan. Kau yang selalu memberkati kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau memberikan persembahan kami dengan penuh sukacita. Kami yang Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu kami persembahan diedarkan. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau dengan kebenaran firman Tuhan. Karena bukan dengan barang fana Tuhan. Kita membayar dosa kami Tuhan. Karena emas dan perak Tuhan. Engkau menebus dosa kami. Tapi karena darah-Mu Tuhan yang menyelamatkan kami semua. Mari Bapak Ibu kita naikkan pujian dengan kata Tuhan dengan barang bukan dengan barang fana. Kau membayar dosaku dengan darah yang mahal. Tiada noda dan senang, tiada noda. Terima kasih Tuhan. Bukan dengan emas perak, bukan dengan emas perak, Kau menebus diriku. Oleh segenap kasih dan pengorbanan-Mu, dan pengorbanan-Mu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia, semuanya sia-sia, dan tak berarti lagi hidup ini. Ku letakkan pada besamu yang Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Bukan dengan barang fana Kau membawa dosaku, bukan dengan barang fana Kau membayar
Ya Tuhan, ya Tuhan, kami siap Tuhan untuk dibentuk lagi Tuhan, sesuai yang kami inginkan Tuhan. Ya Tuhan, semuanya bagimu di dalam hidup kami siap Tuhan. Ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Baik saudaraku yang dikasihi Tuhan, jikalau kita mengatakan segala karya dan kebaikan Tuhan di hidup kita, tentulah hanya ucapan syukur yang kita bisa naikkan di hadapan Tuhan. Karena Tuhan sungguh-sungguh terlalu baik buat setiap kita. Sebab itu biarlah kita jadikan pujian ini menjadi doa kita di hadapan Tuhan. Tuhan, ini hidup kami. Tuhan, ini hati kami. Kami mau bawa di atas mezbah-Mu yang kudus. Kami mau persembahkan kepada Engkau. Sebab hidup kami adalah milik kepunyaan-Mu sepenuhnya.
siapa-siapa dan tidak ada apa-apanya kamu keluarga. Roh rasa menemu kau jamah. Setiap mereka yang mengalami beban berat kau berikan berkat. Setiap mereka yang mengalami kelemahan fisik, sakit, penyakit dipulihkan dan disembuhkan dalam nama. Ada kuasa anugerah Allah yang turun atas setiap pribadi, yang melepaskan, yang membebaskan, menjadikan orang-orang merdeka seutuhnya di dalam Engkau ya Tuhan. Merindukan firman, sebab firman-Mu adalah firman yang mengubahkan setiap kehidupan kami. Terima kasih atas kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Sembunyikanlah hamba-Mu di belakang kayu salib, dan biarlah kemuliaan saja yang ada di hadapan hamba-Mu. Dan Engkau yang berkata-kata atas setiap Engkau yang berbicara. Sambut firman-Mu dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus bersama kita katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Hari ini nanti mau masuk dalam perjamuan kudus. Jika kita nanti mau masuk pelantikan pengurus yang pertama kali kita bentuk bersama-sama, tentu tidaklah mudah atas setiap pelayanan yang kita percayakan untuk kita kerjakan bersama-sama. Nael bersama saya tidak bisa hadir karena beberapa waktu yang lalu habis bekerja dan sakit memang dari rumah. Tuhan, kita mau bersama-sama membuka Alkitab kita di dalam kitab Korintus 1 Korintus pasal yang ke-12. Ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-31. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama terpisah menjadi keluarga GPDI Kinasih. Karena kita waktu itu memberi nama gereja ini GPDI Kinasih karena kita sadar arti dari Kinasih itu yang dikasihi. Kita sadar kita adalah orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Amin. Katakan dulu samping kanan kirinya, kamu dikasihi Tuhan. Iya. Kalau Bapak Ibu Saudara merasa nggak ada yang sayang sama Bapak Ibu Saudara, ingat ada Tuhan yang sayang sama Bapak Ibu Saudara. Amin. Jadi tidak usah takut, khawatir, cemas ya, karena Tuhan sayang. Bahkan di saat kita sendiri tidak tahu bahwa Tuhan sayang sama kita, Tuhan terus mencurahkan kasih sayangnya di dalam kehidupan kita. Nah, GPDI Kinasih lahir karena satu kesadaran yang kita adalah orang-orang dikasihi Tuhan. Makanya basic pelayanan kita, memulai pelayanan itu memang kepada benar-benar jiwa-jiwa yang membutuhkan uluran tangan Tuhan. Ya, memang ketika kita melayani, waktu awal memulai pelayanan itu melayani anak-anak jalanan, melayani orang-orang yang ada di pinggiran. Ya, makanya kenapa waktu itu saya masuk mengajar, bekerja di sekolah, karena ketika saya ada bergaul bersama dengan anak-anak jalanan, saya bingung mau mulai dari mana untuk mendidik mereka. Makanya saya ambil keputusan untuk mengajar. Saya selalu bilang bahwa tidak selamanya saya akan mengajar, karena akan ada waktunya saya akan kembali kepada dunia. Maksudnya melayani kepada anak-anak yang benar-benar membutuhkan uluran tangan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, itulah basic awal kita melayani dan memberi nama GPDI Kinasih. Karena ketika kita mau melayani, kita sadar kita adalah orang-orang yang dikasihi. Jadi ketika kita melihat jiwa, ya, sekalipun mungkin menurut pandangan sosial masyarakat, jiwa ini nggak berharga, jiwa ini nggak berarti.
Tetapi karena kita sadar saya juga orang yang tidak berarti, tetapi Tuhan sudah mau menjadikan saya berarti. Kenapa sekarang saya sudah dipulihkan tidak mau untuk menjadi saluran tangan Allah untuk menjangkau mereka juga yang tidak berarti. Jadi pelayanan kita kepada semua kalangan, dan memang kita akan memperhatikan banyak hal ke depan. Nah, makanya sering saya katakan kepada kita semua, di GPDI Kinasih ini nggak ada yang namanya orang miskin. Di GPDI Kinasih ini juga tidak ada yang namanya orang kaya. Di GPDI Kinasih ini tidak ada orang pintar dan juga tidak ada orang bodoh. Di GPDI Kinasih adalah adanya anak-anak Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Jadi kita nggak boleh memandang dia lebih, dia kurang dan lain sebagainya. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Kita akan melihat semua jiwa sama di hadapan. Nah, kita membuka Alkitab kita di dalam kitab 1 Korintus ayat 12. Ya, pasal 12 ayat 12 sampai ayat yang ke-31. Sudah ketemu semua Bapak Ibu Saudara? Judul perikopnya di situ dikatakan banyak anggota tetapi satu tubuh. Ya. 1 Korintus 12 ayat 12 sampai ke 31. Saya baca ayat 12, Bapak Ibu Saudara baca ayat yang ke-13 bersama-sama. Ya. Saya 12, Bapak Ibu Saudara 13. Bergantian sampai ayat yang ke-31. Ayat 12, karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Ayat 13. Ayat 14, karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Ayat 15. Ayat 16, dan andai kata telinga berkata karena aku bukan mata, aku tidak masuk tubuh, jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Ayat 17. Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat yang pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Ayat 19. Memang ada banyak anggota tetapi hanya satu tubuh. Ayat 21. Jadi maka tidak dapat mengatakan kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Malah justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah, yang paling dibutuhkan. Ayat 23. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang dibutuhkan Ayat 24, hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus. Ayat 25. Supaya tidak menjadi berpertahan dalam tubuh, tetapi anggota-anggota yang karena itu, jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Ayat 27. Kamu semua adalah tubuh Kristus, dan kamu masing-masing adalah anggota. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat. Pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Selanjutnya mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin.
dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Ayat 29. Apakah mereka semua rasul, atau nabi, atau pengajar? Apakah mereka semua dapat pelayanan untuk pelajaran mujizat? Ayat 30. Atau untuk menyembuhkan, atau untuk berkata-kata dalam bahasa roh, atau untuk menafsirkan bahasa roh. Ayat 31 bersama-sama. Jadi berusaha untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama, dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam sebuah gereja tentu menjadi kerinduan semua orang. Saya punya teman di kota Jakarta sampai hari ini belum pelayanan, ya, karena kurang lebih berarti dari dulu sampai sekarang, saya dari tahun 2009, sekarang 2022, berarti sudah kurang lebih 13 tahun, ya, 13 tahun. Teman saya ini bergereja di gereja yang besar. Memang kebanggaan di gereja besar adalah ketika ia bisa melayani. Apalagi kalau pelayanannya adalah pelayanan yang ada di depan. Pengkhotbah, pemain musik, worship leader, singer, dan choir. Karena kenapa? Terlihat, ya, dikenal, ya minimal aku kayaknya pernah lihat orang ini. Ya. Dulu karena saya waktu masih disuruh sering pelayanan di mimbar, ketika ada acara-acara kegiatan apa-apa sering di pujian. Jadi kadang kalau saya pergi kemana gitu, tiba-tiba ada orang panggil, ya, Om Wijaya ya? Ya, tak pikir-pikir, ya, mau tanya siapa kamu, mau sana tersinggung, gitu kan? Siapa kamu? Gitu kan? Mau maksudnya siapa ya? Gitu kan? Gak enak, ya kan? Mau jalan lurus, nanti dipikir, Om Wijaya sombong. Ya padahal memang nggak begitu kenal gitu. Maksudnya saya apalagi saya ngapal nama itu susah ya, maksudnya susah untuk cepat ingatnya. Jadi kalau saya mau ngapal nama itu pasti namanya akan saya catat nanti baru, oh ini namanya ini namanya ini. Kadang kasih penilaian anak-anak murid saya saja, yang muridnya nggak banyak-banyak aja, kadang pikir dulu ya, kalau pas lagi ngitung saya belum pegang ini, saya pikir anakku ada 11, kita sama kurang maning siapa ya. Jadi ketika pelayanan di depan itu menyenangkan, banyak orang yang kenal, ya, wah kemana-mana tiba-tiba ada yang nyapa, senang ya. Nah, teman saya kurang lebih sampai sekarang sudah 13 tahun, dia keinginan pertama hanya jadi singer, belum jadi worship leader, jadi singer. Nah, untuk menjadi singer di gereja ini harus mengikuti yang namanya audisi. Ya, audisinya itu tes vokal dulu, ya, minimal tahu not. Ya, ini UCG, overtone, KA, ambil nadanya gimana? Ya, pokoknya jadi singer, gereja besar lagi live, ya, angkat salah, Nah, jadi hampir setiap tahun dia mengikuti yang namanya audisi untuk menjadi seorang singer. Maaf, sampai hari ini dia belum terima menjadi seorang singer. Repot ya. Padahal hati yang paling besar di dalam dia adalah ingin melayani. Dan memang ketika dia mau menjadi singer di sana, sebelum mengikuti audisi, di sana ada peraturan dulu, harus mengikuti SOM, sekolah orientasi melayani. Ya, dan dilihat juga
ketika dia mengikuti song, banyak bolongnya enggak. Nah, ketika dia mengikuti song itu, dia tepat waktu, disiplin atau tidak. Ya. Nah, kalau di gereja tersebut minimal yang namanya pelayan, baik itu singer, pemain musik, worship leader, setengah jam sebelum ibadah dimulai mereka sudah kumpul. Di sana ada namanya doa mercy seat. Doa mercy seat itu doa persiapan. Jadi mereka sudah pujian, penyembahan, ya. Jemaat datang, mereka jemaat udah lagi menikmati, melihat. Ya, mereka kadang sudah ikut menyembah juga sekalipun ibadah belum dimulai. Tapi yang namanya worship leader, pemain musik semua sudah pada menyembah Tuhan. Ya, jadi setengah jam sebelum ibadah mulai, mereka sudah hadir di gereja tersebut. Nah, begitu jam ibadah mulai, maka langsung ibadah akan dimulai. Nah, jadi teman saya sudah mengikuti semua hal yang dibutuhkan, persyaratan-persyaratan yang diperlukan. Tetapi ternyata tidak semudah itu untuk melayani. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, syukur kepada Tuhan. Kita ada di tempat ini, kita bersama-sama belajar untuk melayani apa yang Tuhan mau. Karena yang namanya gereja Tuhan, sekalipun kita berbeda-beda, kita adalah satu tubuh. Ada orang yang mesti, ayo, kowe anu singer ya, ayo, bola yang nang bae, yang nang belakang aja. Ya, mungkin memang karena Tuhan kasih talentanya, dia menjadi seorang pendoa. Makanya ketika dia mau tampil itu rasanya tidak enak. Ya, kalau berdoa biasanya kalau mau tampil ke depan harusnya letih. Ya, karena kalau tampil di depan ini harus siap memanajemen. Ya, memanajemen apa? Manajemen perasaan. Harus siap untuk menghadapi yang pertama pujian. Ya, Bapak Ibu Saudara, kalau orang di sini di depan, ya, nanti ketika dia memimpin pujian bagus, main musiknya bagus, suaranya bagus, maka nanti kalau misal semangat sudah banyak, ya selesai pelayanan, aku diberkati dengan pelayanan kamu hari ini, suara kamu bagus. Nah, nanti di situ kita belajar memanajemen kemuliaan untukku atau kemuliaan untukku. Nah, nanti kita akan belajar terima kasih untuk pujiannya, tapi banyak Tuhan yang layak untuk dimuliakan. Nah, itu nanti belajar. Nah, jadi semua kita punya, ya, keunggulan masing-masing, talentanya masing-masing. Pendoa biasanya takut ketika dia akan tampil di depan karena dia sadar, aku tidak siap untuk menerima setiap pujian. Ya, karena sudah terbiasa di belakang layar. Ya, mau nggak diperhatiin, justru kan yang biasanya nggak diperhatiin, justru tambah dekatnya sama Tuhan, tambah luar biasa. Tapi ketika udah mulai dipuji-puji, sudah geser lagi. Nah, motivasinya. Nah, begitu juga dengan hal yang lain. Ada orang yang mampu Tuhan karuniakan untuk melayani di mimbar. Ada juga yang akan Tuhan percayakan untuk melayani di belakang layar. Saya punya teman, waktu itu ketika masih mahasiswa, bisa dibilang dia keluarga yang berada. Tetapi di masa kuliah, ya, hidupnya kurang baik, sering berantem. Selesai kuliah saja dia sampai di semester 7. Kalau semester 7 gak lulus, itu udah langsung drop out. Ya, karena itu peraturan dari pemerintah. Kalau kita kuliah, ya, yang normal itu kan 4 tahun untuk S1. Nah, tapi kalau sudah lewat dari 4 tahun, maka aturannya adalah sampai 7 tahun. Jadi kalau sudah 7 tahun dia nggak selesai kuliah S1-nya, maka drop out. Ya, nggak bisa untuk melanjutkan lagi. Mungkin bisa melanjutkan lagi, tapi dia mulai dari awal.
Ya. Nah, jadi teman saya ini dulunya dia memang masih anak Tuhan, tapi suka berantem. Tapi pada satu titik dia berjumpa dengan Tuhan, dia bertobat. Bisa dibilang dari keluarga berada. Tapi dia berkata, saya kalau aku pelayanan singer, suara pas-pasan, doa juga nggak kuat lama-lama. Ya, jika dia mau apa-apa terbatas, aku nggak bisa apa-apa. Tapi kayaknya kalau untuk urusan nyapu sama ngepel gereja saya bisa. Itu saya sama Bapak Gembala dan beberapa teman pengerja ngobrol di situ sama-sama. Akhirnya anak Tuhan ini yang biasa di rumah apa-apa dilayani, maka setiap hari Sabtu jam 10 pagi dia akan pergi ke gereja. Dia membantu kami bersama-sama dengan pekerja yang lain. Kami sama-sama ngepel, nyapu, ya. Selesai ngepel nyapu beres baru nanti dia pulang. Nah, jadi dia merasa nggak bisa punya apa-apa, tetapi Tuhan kasih mungkin hal seperti itu, hal yang sepele. Ya, kalau kita yang biasa di depan, biasanya mau mikir dulu, aduh, nyawes arep dia bibit pujian, ya. Aku udah mau main musik dan lain sebagainya. Nah, tapi memang karena di dalam sebuah gereja kita adalah satu tubuh. Tidak semuanya mata, tidak semuanya telinga, tidak semuanya hidup, tidak semuanya mulut. Kalau semuanya pengkhotbah, siapa sing ngarep ngrungokna? Ketika kami kuliah di sekolah teologi, semuanya itu calon pengkhotbah, Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau ada praktek khotbah, biasanya mahasiswa itu mendengar tetapi bukan untuk dihidupi. Mendengar tapi untuk mencari kesalahannya. Ya orang pas, ya teks latar belakangnya orang pas, tujuannya orang pas. Ya, karena kenapa? Semua pengkhotbah. Jadi aku nggak perlu dikhotbahin, aku hanya mau dengar mana salahnya. Ya, kalau puji Tuhan khotbahnya bagus, ya dipuji khotbahku bagus. Tapi bukan untuk dirinya sendiri, karena udah bisa cari kebenaran firman itu sendiri. Nah itu kalau semua pengkhotbah, kalau semuanya pemimpin pujian, rebutan. Anggaran acara besar ya, ya sih, bayang ya. Itu kan senang ya kalau di acara-acara besar, ya apalagi acara-acara kota kita dikasih kepercayaan untuk mengisi acara kota. Ya, biasanya itu di situ akan muncul ajar untuk apa? Yang biasanya pimpin pujian, mudah-mudahan yang sedikit ya, mudah-mudahan yang pimpin pujian. Wah, kayak akes untuk kaki. Nah, itu kalau semuanya worship leader. Kalau semuanya hanya bantu, semuanya ngepel sama sing arep khotbah. Nah, jadi itulah kita sebagai gereja Tuhan. Semua saling melengkapi. Jadi bisa dibilang saya punya kelebihan, Pak Pion punya kelebihan, Pak Agil punya kelebihan, nah, Oh juga punya kelebihan. Kita semua masing-masing punya kelebihannya masing-masing untuk saling melengkapi kekurangan satu dengan yang lain. Makanya kita perlu bersama-sama sehati sepikir di dalam Kristus, dan kita melihat kita adalah anggota tubuh Kristus. Makanya saya selalu berkata, saya terbuka untuk Bapak Ibu Saudara tegur, untuk Bapak Ibu Saudara nasihati, untuk Bapak Ibu Saudara kritik. Ya, untuk membangun saya secara pribadi, untuk mengetahui setiap kekurangan-kekurangan yang ada. Begitu juga dengan Bapak Ibu Saudara semua.
harus juga siap berkata kepada saudara seiman yang lain, aku juga siap ditegur, aku juga siap dinasehati, dan jikalau perlu aku juga siap untuk dikritik, kalau itu untuk kebaikan. Nah, makanya kalau kita tahu dan melihat kekurangan satu dengan yang lain, maka akan dengan bijak seperti apa yang dikatakan firman. Panggillah dia minimal 4 mata. Ngomong, jelo, nang matamu, anak lebune, ini tepos nah, ya. Tak bantu disebul, ya. Kayak wajah kan nggak tahu ini loh, di wajahmu kue ala mesek, kue mesti mau terus masak kelalen lap ya. Jadi dikasih tahu, ini loh kamu ada kekurangannya. Kemarin dengar-dengar dari orang, kemarin dengar-dengar dari tetangga, kemarin dengar-dengar dari ini kamu begini. Benar ya. Nah kalau benar, jangan tersinggung. Ya. Kalau salah juga jangan tersinggung juga. Tetapi kita melihat, oh iya, ini gunanya tubuh. Nah tetapi kalau akhirnya ngomongin gurih, lah kami, kayak kami begini. Orang tahu ngerti salah kita ngerti, orang tahu kerumun sampai apa, ya kan? Tapi bapak ibu saudara baik. Tapi mereka tangganya ngomong, nah kan gak enak. Nah itulah fungsi tubuh. Makanya Tuhan menciptakan tubuh ini berbeda-beda, tetapi saling merasakan. Kalau matanya sakit, ya kan? Apa bisa mata ngobatin sendiri? Tidak, butuh tangan, ambil pupuk, tetes mata untuk ditabung. Mulutnya haus, apa ya mulut bisa langsung rokok? Bisa, tapi orang apit ditelan, ya kan? Butuh kaki untuk melangkah menuju mari karena galon. Sudah sampai di galon, butuh mata untuk lihat di gelasnya. Ya, ditilingi kotor apa resik, butuh tangan untuk ngambil, lalu baru bisa minum. Nah, jadi kita ini sama, ya, sama-sama, tidak ada yang hebat, tidak ada yang lebih spesial. Sekalipun mungkin dilihat dari sisi pelayanannya, dia lebih banyak, dia lebih terlihat. Ini ada cerita, maaf, ketika organ tubuh semua sedang ngobrol, maka mereka menyombongkan diri mereka sendiri. Mulut berkata, kalau nggak ada aku, mulut, kita nggak ngerti. Kita mau menyampaikan apa? Untung ada aku, jadi bisa ngomong. Terus mata bilang, ya kamu mulut cuma bisa ngomong doang. Coba kalau nggak ada aku mata, kamu nggak bisa melihat apa-apa. Kamu nggak bisa lihat keindahan taman yang ada. Kamu nggak bisa melihat kota yang megah. Kamu nggak bisa melihat sesuatu. Duniamu gelap kalau nggak ada aku. Jadi aku lebih hebat dari mulut. Kalau nggak ada mulut sekalipun nggak bisa ngomong, tapi kalau mata bisa melihat, aku masih bisa hidup. Terus telinga ngomong maning. Kamu telinganya terus ngomong. Kalau nggak ada telinga, coba ditutup telinganya, nggak bisa dengar suara, nggak tahu tetangga lagi ngomong apa, ya kan? Aku lebih hebat dari kamu mata, aku lebih hebat dari kamu. Terus maaf, ada organ yang tersembunyi, ya, namanya pantat. Karena dia sudah di tempat yang tersembunyi, buang kotoran, dia tersinggung.
cuma buat lewat kotoran doang. Ya, aku ngambek aja. Dia ngambek. Setiap kotoran mau lewat, dia tutup, diem aja. Sehari, 2 hari, 3 hari, rasanya gimana? Seminggu gak buang kotoran, mulai mulut ngomong. Lah, isi kawaknya lemes. Priwe, organ tubuh yang lain mulai merasakan, iya, awak dia dari ujung rambut hingga telapak kaki mulai enak, ya kan? Karena kenapa? Pantatnya ngambek. Padahal itu organ tubuh yang gak pernah kelihatan dan hanya untuk buang kotoran. Tapi Bapak Ibu Saudara, yang namanya organ tubuh semuanya sama penting. Karena satu organ tubuh sakit, maka seluruh organ tubuh merasakan sakit. Sama seperti kita gereja Tuhan, Tuhan izinkan di gereja ada orang yang menurut strata sosial dia sederhana, menengah atas, menengah bawah, menengah-menengah. Tapi saya sudah katakan di GPDI masih nggak ada yang menengah atas, menengah ke bawah. Kita semua orang yang diberkati Tuhan. Makanya kita harus melihat semua orang yang ada di sekitar kita adalah sama di hadapan Tuhan. Sekalipun mungkin secara strata sosial kita tidak pantas untuk menghormati dia, tapi karena kita sadar saya adalah tubuh Kristus, maka saya akan mengasihi semua sama di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, inilah yang dikatakan oleh firman Tuhan. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan di ayat 21, aku tidak membutuhkan. Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan. Malah justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah, yang paling dibutuhkan. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun kita, tubuh kita begitu rupa, sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus. Mungkin nanti ketika Tuhan izinkan pekerjaan Tuhan ini berkembang, bertambah banyak dan bertambah besar. Tentu yang datang di gereja ini bukan hanya orang-orang baik dan benar, tetapi banyak juga orang-orang yang rusak dan punya kekurangan. Bahkan mungkin Tuhan izinkan ada orang-orang yang masih jatuh bangun di dalam dosa. Tetapi untuk kita orang-orang yang sudah mulai bertumbuh di dalam Tuhan, Tuhan akan izinkan untuk kita dilatih memperhatikan mereka, mengasihi mereka dengan kasih yang tulus, memperhatikan mereka dengan perhatian yang tulus. Sekalipun mungkin sudah sering jatuh bangun. Biasanya kan gitu. Kalau kita berjumpa dengan orang yang jatuh bangun, bosanlah, usaha manipullah, dan lain sebagainya. Tetapi karena kita tahu itu adalah tubuh Kristus, itu adalah bagian tubuh saya, maka kita akan tetap melayani. Sampai kapan? Sampai bosan. Sampai kapan? Sampai Tuhan bilang stop. Tapi saya percaya Tuhan tidak akan pernah bilang stop kepada orang-orang yang mengasihi jiwa-jiwa. Kecuali Tuhan stop nafasnya orang itu. Wis tampung lah. Baik. Maka di situ stop kita mengasihi orang tersebut. Karena dia sudah dipanggil oleh Tuhan. Tetapi selama nafas masih dikandung badan, disitulah Tuhan lagi melatih kita tentang kasih agape. Kasih agape itu kasih apa sih?
Kasih tanpa syarat. Kita mengasihi nggak ada syarat. Karena kenapa? Kita mengasihi dengan tulus. Orang kalau ngasihi dengan tulus itu nggak pernah minta imbalan. Ya. Kalau kita minta imbalan kan, kalau kamu kasihi aku kasihi kamu, ya kan? Aku udah kasihi kamu, tapi kamu masih kayak gitu. Tapi namanya kasih AGP, aku udah kasihi kamu, kamu masih kayak gitu, aku tetap kasihi kamu. Susah kan? Ya susah. Makanya kita belajar bersama dengan Tuhan. Sampai kapan? Petrus tanya sama Tuhan. Sampai 7 kali. Karena itu standar orang Yahudi. Standar orang Yahudi dalam satu hari adalah mengasihi satu orang yang bersalah kepada kita maksimal dalam satu hari 7 kali. Jadi kalau hubungan suami istri hari ini pagi-pagi sudah berantem ya. Terus ketemuannya siang jam 10 berantem lagi ya. Ternyata selama sehari itu sudah 7 kali berantem. Berarti ke-8 kalinya udah aku gak kasih kamu lagi. Jadi kita punya simpenan. Tidak mengampuni 1 kali kalau misalnya dalam satu hari 8 kali. Aku tadi sudah ngampuni kamu loh 7 kali. Ini yang 8 tak simpan. Jadinya sakit hati. Tetapi kalau Yesus bilang bukan Petrus, tetapi 7 kali, 70 kali. Maksudnya kita mengasihi sesama kita sebagai anggota tubuh Kristus itu tanpa batas. Tidak ada batasan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, inilah tugas dan tanggung jawab kita sebagai tubuh Kristus untuk memperhatikan sesama kita. Mungkin dengan omongan kita sudah tidak mempan, ya. Mungkin dengan tingkah laku kita sudah tidak mempan. Ada bagian rahasia yang tersembunyi, yaitu di dalam kuasa doa. Kita hanya bisa sampaikan Tuhan ini orang, Tuhan ini orang, Tuhan ini jiwa. Hari, 2 hari, 3 hari, sebulan, setahun, 2 tahun, terus didoakan. Seorang hamba Tuhan berkata, kalau dalam keluarga, ya, suami, istri sering berantem, suami nggak jelas pulang kemana. Nah, ketika pulang maka sang istri ngomel, gitu kan. Terus berlanjut, iya. Tapi perhatikan baik-baik, kalau tiba-tiba engkau pulang, suamimu diam saja. Terus Bapak Ibu Saudara lihat suamimu lagi, istrimu sedang berlutut, sedang menangis-nangis, dan sedang ngomong sama Tuhan. Dia panggil namamu, Tuhan, maka itu sudah alarm tanda-tanda siap-siap bertobat. Karena bukan istri yang sedang berurusan dengan kita, tapi Tuhan yang lagi berurusan. Kalau sudah sampai pasangan hidup kita ngomong Tuhan ini saudara bisa ngomongin lah. Terus diserah karena Tuhan. Dan itu tunggu tanggal mainnya. Nah, jadi ada bagian dalam hidup kita yang perlu terus kita kerjakan sebagai anggota tubuh Kristus. Mungkin sudah dibawa kumpul 4 mata nggak mempan. Ya, sudah berapa mata lagi? 6 mata gak mempan. Kalau di Alkitab kan ada urutannya, pertama 4 mata, terus nanti minimal membawa saksi 1. Ada saksi 1 gak mempan, maka dibawa kepada jemaat. Bawa kepada jemaat gak mempan, tidak. Di situ bagian untuk berdoa, didoakan, dikumpulkan sebagai anggota tubuh Kristus. Kita merasakan sakit yang sama karena yang namanya kita lepas dari ikatan dosa itu berat. Makanya betapa pentingnya kita sebagai anggota tubuh Kristus itu saling mendoakan.
Ingat tolong nama saudara-saudara kita seiman yang ada. Ya, sekalipun mungkin kelihatannya sehat, sekalipun mungkin kelihatan ekonominya baik, sekalipun mungkin kelihatan semuanya baik-baik saja, tetapi kalau kita sebagai anggota tubuh Kristus, saat kita berdoa, kita menyebut nama-nama orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita adalah tubuh Kristus, disebutkan satu persatu. Tuhan berkati A, Tuhan berkati B, Tuhan berkati C. Maka ada kekuatan spiritual yang kita nggak tahu, yang akan terus menguatkan kita sesama anggota tubuh Kristus. Sekalipun mungkin secara manusia sudah tidak layak untuk kita doakan, bisa angel, tapi kita akan tetap berdoa. Kita akan terus membawanya kepada Tuhan. Jadi karena itu, jika satu anggota menderita, ini menderita bukan hanya tentang materi, menderita bukan hanya tentang makan minum, menderita saat seseorang untuk lepas dari dosa itu susah, itu penderitaan. Saat seseorang tidak menyadari dosa itu mengikat hidupnya, itu juga satu penderitaan. Karena ujung dari itu semua adalah kehancuran, rusak. Makanya jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut dihormati. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggota. Jadi kita dipanggil oleh Tuhan. Jikalau Tuhan izinkan kita bersama-sama terlibat di dalam pekerjaan Tuhan di tempat ini, Tuhan punya rencana buat kita. Tinggal bagian kita sekarang adalah bergumul, Tuhan, aku ada di sana, fungsinya aku ini. Kalau fungsiku adalah sebagai mata, maka jadilah mata yang benar. Kalau fungsi kita adalah mulut, maka berfungsilah sebagai mulut yang benar. Kalau fungsi kita adalah telinga, maka berfungsilah sebagai telinga yang benar. Kalau fungsi kita tangan dan kaki, berfungsilah sebagai tangan dan kaki yang benar. Nanti di dalam materi pemuridan, di dalam buku tahap yang ketiga, nanti di sana kita akan belajar tentang karunia. Nanti di sana ada kuesioner yang akan kita isi dan kita akan lihat sebenarnya janjane, ya kan? Aku ini karunianya apa? Aku ini talentanya apa? Nanti kita akan belajar di situ supaya kita lihat dan semakin efektif. Yaitu nanti di buku tahap yang ketiga. Ya, kalau yang pagi di sini masih belajar tahap 1. Ya, kalau Mas Agus dan CS itu udah tahap yang kedua. Sebentar lagi mau masuk tahap yang ketiga. Nanti di tahap 3 itu belajar. Ya, nanti setelah tahap 3 itu ada tahap 4. Tahap 4 itu ada 3 materi, 3 buku. Tahap 41, tahap 42, tahap 43. Nanti kalau Bapak Ibu Saudara sudah selesai tahap 4, maka Bapak Ibu Saudara akan diwisuda S1. S1 GPDI Nasib. Itu sama seperti Bapak Saudara sedang belajar teologi karena semakin dalam. Kalau yang tahap 1 itu masih kulit. Kita ngecek dulu sebenarnya aku kenal Tuhan itu sebatas apa sih? Aku percaya Tuhan itu seperti apa? Ya, aku ini sebenarnya nyadar nggak orang berdosa, orang benar? Itu di tahap 1. Bagaimana sih aku harus hidup dan lain sebagainya. Nanti tahap 2 itu tambah dalam. Bagaimana saya menjadi orang Kristen? Sebenarnya jadi orang Kristen itu harus gimana? Itu nanti di tahap 2. Terus nanti di tahap 3 itu bagaimana kita beriman. Nah, jadi itu nanti akan terus belajar. Nah, jadi nanti makanya kalau udah selesai ada sertifikat. Ya, sertifikat itu nanti di materi kedua. Materi kedua nanti ada wisuda, ya, sertifikat. Nanti materi ketiga juga ada sertifikat. Materi 4 sertifikat juga. Wah, luar biasa. Nanti selesai materi 4 di sini. Ya, wisuda S1.
Kalau saudara siap diutus ya menginjil, memberitakan Injil firman Tuhan. Nah, jadi kita ini sebagai tubuh Kristus harus merasakan penderitaan masing-masing. Ya, makanya itu ada grup ya. Bapak saudara kalau lagi bergumul minta dukung doa, boleh klik di grup. Tolong keluargaku doa nganyong, doa saya. Sama-sama nanti kita berdoa. Dan Allah telah menempatkan beberapa orang dalam jemaat. Pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Selanjutnya mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Ayat yang ke-29, adakah mereka yang semua rasul atau nabi atau pengajar? Adakah mereka semua mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, atau untuk menyembuhkan, atau untuk berkata-kata dalam bahasa roh, atau untuk menafsirkan bahasa roh? Ayat yang ke-31, jadi berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama. Karunia yang paling utama itu tadi yang pertama adalah karunia sebagai rasul. Yang kedua karunia sebagai nabi. Yang ketiga sebagai pengajar. Kalau posisi sebagai rasul, biasanya dia akan kuat di dalam memberitakan Injil. Ketemu orang, ngomongnya tentang pertolongan Tuhan. Yang diobrolin tentang pertolongan Tuhan. Ketika ada orang datang, zaman ini susah ya? Iya, zaman corona. Jadi kerja susah, di mana susah, nah ngomongnya susah. Tapi orang yang punya karunia rasul, karena dia berjalan dengan Tuhan, dia selalu menikmati pemeliharaan Tuhan. Ya sih memang benar, zamannya memang susah. Tapi puji Gusti, selama masa coronanya orang tahu, Gustinya pelihara, dipimpin, diberkati, Gustinya. Ya, kita ini berani menyaksikan pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Bukannya kita malah dukung, iya, ya memang zamannya COVID corona udah susah. Nyobe ya, dapur jangan full. Ya. Nah, tetapi orang yang Tuhan kasih karunia yang daripada Tuhan, dia akan melihat setiap kesempatan bersama dengan Tuhan. Terus karunia sebagai nabi, ya, dia akan diberitahukan perkara-perkara yang rahasia. Baru jumpa sama orang, karena kepekaannya dengan Tuhan, Tuhan sudah taruh di hatinya. Loh, gue lagi kayak gini. Ya, tapi orang ngomong akeh wong ditarik. Nenek kok bener kayaknya ini ketemu kowe, saya tadi ketemu kamu. Terus saya melihat kamu ada gini. Ya bener. Padahal belum pernah ketemu. Terus bilang, iya. Kok kowe bisa ngerti? Iya. Gustine aku sing ngawan. Terus aku privilege. Ya. Angga boleh tak doa. Tapi dengan cara yang atau mungkin orang yang sudah percaya Tuhan tapi sudah lama mundur juga bisa. Banyak cara, ya. Karunia sebagai nabi, sebagai perantara lidah Tuhan. Bahkan mungkin ketika orang itu ada di dalam dosa dan lain sebagainya, Tuhan akan perlihatkan jalan satu-satunya bertobat. Nah, jadi nanti di dalam gereja Tuhan di GBDI Kinasih juga akan Tuhan lahirkan orang-orang yang memiliki karunia sebagai seorang rasul, karunia orang sebagai seorang nabi, yang Tuhan perlihatkan perkara-perkara ilahi. Dan saya yakin dan percaya di GBDI Kinasih juga akan dilahirkan orang-orang yang akan mengajar, yang akan memuridkan. Dan doa saya itu semua adalah Bapak Ibu Saudara.
yang Tuhan percaya. Lebihnya daripada itu adalah karunia kesembuhan, karunia iman, dan perbuatan-perbuatan mujizat dan lain sebagainya. Tetapi yang paling utama adalah karunia rasul, nabi, dan pengajar, karena ini dibutuhkan supaya gereja sehat. Tapi orang sukanya di karunia selanjutnya. Karunia apa? Karunia mujizat, karunia kesembuhan, bahasa roh. Itu yang dikejar. Padahal Rasul Paulus berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama, dan akan menunjukkan ini baru ketika karunia rasul, karunia nabi, karunia pengajar itu baru yang utama. Ada karunia yang selanjutnya menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi, baru masuk di pasal ke-13. Kalau orang punya karunia rasul, karunia nabi, karunia pengajar, tapi mereka tidak punya kasih, itu sia-sia. Tetapi kita perlu mengejar ketiga hal ini. Dan pengikat dari pelayanan kita di gereja atau tubuh Kristus adalah kasih. Kalau kita melayani dasarnya kasih, kita tidak akan pernah hitung-hitungan dengan Tuhan. Kita tidak akan pernah hitung-hitungan dengan sesama kita. Kita tidak akan pernah hitung-hitungan dalam memperhatikan orang-orang yang ada di sekitar kita. Pemain musik boleh maju ke depan. Sama seperti Kristus yang tidak pernah hitung-hitungan dengan kita. Dia memperhatikan kita, bahkan saat kita, kondisi kita sedang menjadi seterusnya, sedang menjadi musuh, tetapi Dia mengasihi kita. Bapak Ibu Saudara, hari ini firman Tuhan telah ditaburkan untuk kita. Tuhan supaya kita bersama-sama menyadari dan memiliki kita adalah sebagai tubuh Kristus. Sekalipun kita punya fungsi yang berbeda-beda. Ada fungsi sebagai mata, sebagai pendoa, sebagai pendengar dari suara Tuhan, sebagai penyambung lidah Allah. Ada yang fungsi sebagai tangan, ada kaki, bahkan ada dalam fungsi yang menurut standar dunia manusia di tempat yang tidak terhormat, tapi kita sama, nilainya sama, tidak pernah dibedakan oleh Tuhan. Kamu lebih dari A, kamu lebih dari B. Buat Tuhan sama. Apapun pelayanan kita, apapun yang Tuhan percayakan untuk kita kerjakan dan kita lakukan sebagai tubuh Kristus di gereja lokal GBDI Kinasi, kau memiliki upah yang sama dan kedudukan yang sama di hadapan Tuhan. Tidak ada yang lebih. Upahnya 1 dinar di hadapan Tuhan. Apa yang kita lakukan untuk pekerjaan adalah sama. Jesus. Mari siapkan hatimu. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dengan sungguh. Tuhan punya rencana atas hidup kita sebagai tubuh Kristus. Jangan bersyukur. Syukurlah.
kita bersama seperti bersuka untuk mengerjakan tugas bagian yang Tuhan percaya yang akan kita kerjakan bersama-sama. Jikalau nanti selesai perjamuan kudus, kita masuk pada pelatihan pengurus gereja di BDI Inasi. Lihat dan pandang apa yang Tuhan percayakan kepadamu. Itu adalah kepercayaan yang langsung Tuhan berikan. Dia yang pilih setiap kita. Kerjakanlah dengan hati yang teramat dan tertuju kepada Tuhan. Apapun yang Tuhan percayakan, di hadapan Tuhan semuanya adalah sah. Syakataka Yesus. Kenapa syakataka? Jesus. Oh, hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan, ku berikan hatiku. Kita semua lagi berdiri dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanku, bila katakan ku berikan semuanya bagimu di dalam
setiap waktu. Nyatakan jalanku, ku berikan hatiku. Jesus, setiap waktu nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku. Semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanku, ku berikan hatiku dan jiwaku. Haleluya. Angkatlah roti lebih tinggi dari atas kepala. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang ada pada tanganmu adalah tubuh Kristus? Makanlah dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Angkat cawanmu lebih tinggi dari atas kepala. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi pengingat aku. Bukankah anggur yang ada pada tanganmu itu adalah darah Kristus? Amin. Minumlah dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Sejenak kita mengucap syukur kepada Tuhan. Yesus hidup, ada
gentar karena ku tahu Dia pedang hari esok hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Sebab Dia hidup ada hari esok. Dia hidup ada hari esok. Sebab Dia hidup. Putra gentar karena ku tahu Dia pedang hari esok hidup jadi berarti semua Yesus hidup. Sebab Dia Mari nanti berdoa untuk perjamuan kudus dan firman yang sudah kita bersama. Sungguh hati kami limpah bersyukur Bapa di surga Saudara boleh duduk. pada kesempatan hari ini kami boleh berkumpul di rumah. Kami telah memuji musikal terus telah mendengarkan sabda firman-Mu. Kami percaya dan kami mempunyai kebanggaan yang sangat bahwa Engkau Bapakku yang hidup